Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo di mata kuliah pemrograman desktop. Kali ini kita akan bahas terkait dengan control structure. Nah, control structure di sini ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan percabangan dan juga perulangan. Nah, percabangan dan perulangan ini biasanya saya ajarkan terpisah gitu ya. Nah, tapi kali ini saya coba untuk digabungkan karena mirip atau eh, bisa simultan, mengajarkannya bisa simultan atau bisa berurutan sekaligus gitu ya. Oke, terkait dengan percabangan di sini ada macam-macamnya. Secara umum ada if, then, and if gitu ya. Kemudian if, then, else, kemudian ada yang nested. Nah, untuk yang masing-masing ini saya coba bahas satu persatu. Yang pertama kondisi percabangan if then ya. If then di sini ada kondisi gitu ya. Kondisinya ini hanya true atau false. Tidak boleh ada kondisi misalnya statement gitu ya. Statement atau misalnya eh, Budi atau Rizky gitu ya. Jadi harus ada kondisinya yang menunjukkan dia true. Misalnya teks 1 sama dengan Rizky. Misalnya itu kan sebuah kondisi ya, bahwasanya teks 1 kondisinya diisi dengan Rizky. Nah, itu kondisi. Tapi kalau misalnya if 1 gitu ya. If 1 aja atau if Rizky. Nah, if Rizky ini gimana maksudnya? Yang mana Rizky ini untuk ditaruh yang mana gitu. Ini hanya contoh saja. Jadi nanti contoh-contohnya akan saya share juga seperti apa supaya kalian lebih clear atau lebih paham nantinya. Jadi di sini kondisi umumnya if, kemudian diikuti dengan kondisi, kemudian ada then, kemudian statement benar gitu ya. Nah, untuk yang dua statement di sini harus diikuti dengan and if. Jadi if kondisi, then statement benar, kemudian and if. Jadi ini nanti statementnya akan dieksekusi sekaligus. Jadi tidak melebar nanti ya gitu. Jadi dua-duanya akan dieksekusi di dalam kondisi if if benar gitu ya. Jadi kalau di sininya true, maka dua kondisi ini akan dieksekusi secara simultan sekaligus. Oke. Nah, kemudian untuk if, kondisi, then, kemudian statement benar. Nah, di sini ada else. Kalau kita menggunakan else, dia tidak perlu menuliskan kondisi yang seperti di sini. Misalnya di sini if x kurang dari 5 misalnya. If x kurang dari 5. Nah, kalau di sini else berarti ini kondisi selain x kurang dari 5. Jadi bisa aja x sama dengan 5 atau x lebih dari 5 gitu ya. Jadi else ini kondisi yang salah. Kondisi yang salah pun bisa beberapa gitu, misalnya statement yang bisa dituliskan di sininya. Oke. Selanjutnya ini yang lebih kompleks. Jadi if kondisi, kemudian statement benar. Di sini ada else if. Nah, kalau else tadi tidak perlu kondisi, kalau else if ini perlu kondisi lagi dituliskan. Contoh seperti ini. If x kurang dari 5 di sini ya. X kurang dari 5, dia akan mengeksekusi ini. Yang statement benar yang ada di sini. Nah, sedangkan di sini else if x sama dengan 5, berarti di sini kurang dari 5, di sini sama dengan 5. Then statement benar. Yang lebih dari 5 gimana, Pak? Yang nggak akan masuk ke dalam sini ataupun dalam sini. Makanya kita butuh statement yang lebih kompleks seperti yang ada di sebelah kanan ini. Jadi if kondisi kemudian else. Nah, contoh tadi x kurang dari 5 di sini statement benarnya dieksekusi, kemudian else if kondisi x sama dengan 5. Kalau di sini kurang dari 5, di sini sama dengan 5. Then statement benar. Baru else statement yang salah. Statement yang salah di sini berarti kondisi x lebih dari 5. Jadi ada x kurang dari 5 yang ada di sini. Kemudian x sama dengan 5 ada di sini. Kemudian yang ada di sini seharusnya x lebih dari 5. X lebih dari 5, kemudian di sini statement salah.
Tapi lebih dari 5-nya nggak perlu ditulis karena di sini menggunakan else, baru diakhiri dengan and if. Nah, ini contoh program kalau kalian misalnya mencoba di rumah gitu ya. Silakan Anda coba buat form seperti ini, ada teks 1, teks 2, kemudian label 1, label 2, kemudian ditambahkan ada satu buah tombol gitu ya atau button gitu ya. Kalau di Visual Studio tinggal tarik-tarik aja kan ya ini ya. Nah, tinggal diganti aja misalnya parameternya di sini apa, nama-namanya gitu ya. Kalau mau diganti, kalau enggak ya seperti ini. Nah, silakan Anda double klik di button, kemudian dia akan memunculkan private sub sampai dengan end sub. Nah, selanjutnya di dalamnya kita isi dengan seperti ini. If text box 1, itu yang atas ini, dot text sama dengan pemrograman, dan text box 2 dot text vb.net. Jadi di sini nanti muncul vb.net. Begitu kita mengisi di sini pemrograman, maka waktu diklik button di sini akan muncul vb.net. Oke, ini contoh program bila dijalankan seperti ini ya. Pemrograman, kita isi pemrograman, kemudian diklik muncullah vb.net. Nah, untuk kondisi yang lebih kompleks, ditambahkan satu statement else gitu ya misalnya ya. Textbox 1.text pemrograman dan textbox 2.text vb.net. Nah, orang biasanya ngisi aneh-aneh gitu, tidak pemrograman. Nah, dia akan larinya kemana? Ke kondisi else. Jadi tidak kondisi di sini tidak terpenuhi, dia akan muncul kondisi else. Textbox 2-nya akan diisi siapa ya gitu. Nah, ini kalau dijalankan seperti ini. Pertama kita isi pemrograman masih vb.net gitu ya. Nah, kalau misalnya diisi yang aneh-aneh, kambing misalnya gitu ya. Nah, dia akan munculnya siapa ya? Dia tidak bisa mengenali karena dia masuk ke dalam kondisi else, kondisi yang bagian yang salah gitu ya. Atau kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke, next. Ini silakan Anda coba latihan di rumah terkait dengan percabangan. Nah, percabangan nilai akhir mata kuliah contohnya yang A, B, C gitu ya. Misalnya nilai kurang dari 60. Dan misalnya Anda tuliskan di dalam sebuah text box gitu ya. Text 2.text sama dengan A. Kurang dari 60 A. Enggak lah. Kurang dari 60 berarti C atau D ya? D ya? Ya, itu kurang dari 60 berarti D gitu. Nah, itu silakan Anda coba, Anda utak-atik gitu ya. Nanti Anda akan memahami bagaimana proses kerjanya. Kemudian percabangan nomor sepatu, misalnya if text box 1 sama dengan Anissa misalnya. Nah, nanti text box 2-nya waktu diklik munculnya nomor sepatunya berapa? 40 misalnya atau 35 gitu. Yang ketiga percabangan rumah makan. If pesanan sama dengan nasi padang. Nah, harganya berapa? Di text box 2-nya muncul harganya berapa sih? Sama sih dengan yang tadi, silakan Anda coba explore lebih jauh sendiri, lebih jauh lagi ya, sendiri gitu, mandiri. Kemudian berikan contoh Anda sendiri selain 3 di atas ini. Silakan Anda buat contoh Anda sendiri masing-masing gitu ya. Anda coba, Anda explore lebih jauh lagi. Nah, selanjutnya terkait dengan kondisi perulangan, di sini I sama dengan 1. Ini flowchart-nya ya. Misalnya di initial dulu, initiate I sama dengan 1, kemudian I sama dengan I plus 1. Ini sama aja dengan kemarin itu I plus plus gitu ya. Ini kemarin kan di mata kuliah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, yang seperti ini, increment. Jadi message box I misalnya. Kalau kondisinya benar, dia akan looping, kondisi lagi cek, looping lagi, kondisi benar lagi cek. Nah, kondisi di sini yang akan mengecek kondisinya, kalau benar ya berulang, kalau enggak dia akan ke step selanjutnya. Ini contoh perulangan menggunakan for, do loop, while, kemudian do loop gitu ya. Ini ada while di sini, ada do loop. Di sini ada kondisinya while atau until gitu ya. Nah, silakan Anda cari contoh-contohnya, Anda explore di internet sealaihim gambreng contoh-contohnya, silakan Anda coba
masukkan ke dalam program Anda. Contohnya nih, saya bahas nih satu-satu sedikit-sedikit nih ya. Nanti Anda explore lebih jauh. For next contohnya, di sini flowchartnya seperti ini. Mungkin kalian akan lebih prefer langsung ke contoh seperti ini misalnya. Dim A as byte misalnya ya. For A di sini, for A sama dengan 10 to 20. Jadi dimulainya dari 10 sampai dengan 20. Console.writeLine value A. Value of A. Jadi nanti munculnya nilai A, value of A gitu ya. Baru dituliskan A yang di sini yang ada di sini. Mulai dari 10, 11, 12 dan seterusnya. Oke, itu menggunakan for. Ini contoh program menggunakan while. Nah, ini silakan Anda baca, coba. Anda buat form seperti ini, Anda coba, kemudian Anda masukkan angka misalnya 1. Anda klik, isinya munculnya seperti apa sih gitu ya. Ya, jadi buat program dulu seperti ini, buat form, kemudian double klik di buttonnya, diisi dengan ini. Dim I as integer. I sama dengan value textbox 1 dot text. While I kurang dari 5, message box atau pop up ya, kalau di VB itu pop up nilai A atau huruf A gitu, munculnya itu pesannya A gitu. And while. Jadi silakan Anda coba dan silakan komplain. Ya, minggu depan saya tunggu komplainnya, apa sih hasilnya gitu ya. Nah, ini jangan lupa Ctrl Alt Del ya, Task Manager, kemudian End Task. Nah, itu nanti kalau misalnya ada sesuatu yang salah. Ctrl Alt Del, End Task gitu ya. Oke, cari yang VB gitu. Silakan Anda coba di rumah. Oke, selanjutnya ini contoh program tadi kalau misalnya dijalankan, kalau 5 outputnya seperti apa? Kalau diisi dengan angka 5. Nah, nanti Anda bisa menjawab kalau misalnya Anda sudah praktekin. Kalau misalnya diisi angka 1, A, dan seterusnya. Titik 3 ini berarti dan seterusnya gitu ya. Oke. Selanjutnya ini pembahasannya tadi while dan end while gitu ya. Pembahasannya dia kalau misalnya diisi I lebih kecil dari 5, dia akan terus muncul A gitu. Message box-nya akan muncul terus-menerus. Oke, kemudian do loop, ini contoh programnya, silakan Anda carilah, kurang lebih sama lah dengan yang tadi, dengan while tadi ya, do while loop ini ya. Oke, kemudian do loop while. Nah, do loop while kalau yang tadi do while loop, yang ini do while loop, do while. Nah, kalau yang ini do, lakukan dulu baru dicek kondisinya. While my number kurang dari 10. Jangan takut, di sini my numbernya plus sama dengan 1. Berarti dia bertambah terus 1 terus. Kalau diisi misalnya kurang dari 10, tenang aja, pasti akan mencapai di angka 10. Nggak akan banyak, kali ya 10 gitu. Kecuali di sini kalian masukin 1 juta gitu ya, agak capek mungkin. Next. Ini untuk analisisnya, silakan Anda pelajari tentang apa sih yang sudah Anda kerjakan tadi, Anda coba di rumah gitu ya, Anda trace, ini gimana sih, maksudnya cara kerja programnya gimana sih, kok munculnya seperti ini. Kalau Anda mengalami masalah seperti itu, Anda akan memahami proses kerjanya, dan itu namanya tracing, di trace gitu ya. Oke, kemudian nested di sini yang bersarang ya. Ini kombinasi for, di dalam ini ada for, kemudian di dalamnya ada for lagi, di dalamnya ada if. Jadi kombinasi antara for, if gitu ya. Jadi tidak hanya if di dalam if atau for di dalam for, tapi juga bisa dikombinasikan dengan if. Jadi nggak ada masalah, yang jelas proses kerjanya dimulai dari yang paling dalam dulu. Proses kerjanya itu. Jadi ini dicek, baru di sini. Yang di sini exit for, kalau misalnya sama dengan 0 di sini ya, emoji sama dengan 0, exit for. Jadi contohnya seperti ini. Silakan Anda coba cari contoh yang lain di internet gitu ya. Silakan Anda explore sendiri di rumah supaya Anda lebih paham yang seperti apa sih nested for.
nested while, kemudian nested if gitu ya. Silakan Anda cari tahu. Atau keywordnya itu if bersarang atau for bersarang gitu. Silakan Anda cari tahu. Kemudian latihan, tuliskan 2 contoh penggunaan nested loop, kemudian dilarang sama dengan teman Anda, kemudian tulisan dapat dibaca oleh dosen Anda. Ini tulisan ini maksudnya formatnya bisa dibaca, misalnya ada yang pakai Linux gitu ya, biasanya formatnya ODT gitu ya di dalam Word-nya. Nah, itu silakan Anda convert ke dalam docx aja lah supaya bisa dibaca atau dalam bentuk PDF. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you.